membubarkan kegiatan kepanitiaan Rakernas yang kami lakukan tanggal 27 Juli lalu. Mudah-mudahan yang diberikan kepada kami bermanfaat. Terus gini Pak, katanya Pak Ayu punya program baru yang namanya Green Islam. Green Islam ya Pak ya? Green Islamnya. Bisa diceritakan kepada kami itu apa yang dimaksud dengan Green Islam ini? Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya itu bahwa di dunia ini sedang ada gerakan namanya Green Islam gitu. Itu baik dulu dari diawali dari itu New York Times waktu itu kira-kira setahun yang lalu mereka kesini interview apa itu Green Islam, kemudian diikuti oleh juga dari Prancis. Nah sore ini juga dari Amsterdam akan kesini mengenai Green Islam. Jadi intinya itu mereka ingin mengetahui bagaimana gerakan-gerakan umat beragama ini menyikapi terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup, deforestasi, kemudian perubahan iklim gitu. Jadi apa saja. Karena di ajaran-ajaran Islam, di ajaran-ajaran agama itu mirip-mirip gitu karena masalah kemanusiaan dan bagaimana Islam khususnya itu menyikapinya. Nah, kita kan banyak ajarannya tuh, ajaran-ajarannya bagaimana ajaran-ajaran itu kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah di sini di Green Islam itu kenapa kami sering dapat kunjungan karena di sini di komunitas iklim Sungai Cikeas itu namanya juga komunitas iklim ya. Nah kita memang menyiapkan suatu bentuk sarana fasilitas gitu untuk bagaimana untuk edukasi yang memberikan contoh-contoh gitu, contohnya bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ini, baik itu dari sisi mitigasi, yaitu bagaimana kita mencegahnya, ataupun adaptasi, bagaimana kita hidup pada zaman perubahan iklim ini. Nah, di situ kita perkenalkan di sini. Jadi kalau di komunitas kami ini, di komunitas iklim Sungai Cikeas ini, kami melakukan restorasi ekosistem. Jadi restorasi sungai ini ekosistem sungai ini kita restorasi ya, kita kembalikan. Jadi kita tanam pohon, kita lakukan penghijauan gitu, kita lakukan biodiversity-nya kita naikkan. Nah, di sini kita lakukan di sini, kita bangun di sini namanya food forest, jadi hutan pangan. Jadi di sini ribuan pohon buah kita tanam, ada sawah juga, satu sawah di Desa Cipambon cuma di sini. Kita ada juga peternakan, ada juga perikanan. Nah, di sini kita lakukan, kita merubah lahan ini menjadi suatu lahan produktif berupa hutan pangan tadi itu. Kita juga sini menang juga nih. Tadi ada saya dengar itu ada wakaf pohon. Apakah itu termasuk dalam program ini juga? Nah, di sini memang salah satu program ini, salah satu program yang kami lakukan dalam Green Islam itu kita ada namanya hutan wakaf. Hutan wakaf itu adalah tanah wakaf itu kita punya 53.000 hektar tanah wakaf itu yang belum terkelola dengan baik gitu. Biasanya cuma 3 tuh, untuk makam, untuk madrasah, untuk masjid. Nah ini kurang cost center semua. Nah, padahal Rasulullah itu atau para sahabat itu memberikan contoh bahwa tanah wakaf itu misalnya dari dari Umar bin Khattab itu berupa kebun kurma kan gitu. Kebun kurma, kebunnya ditap, kurmanya diberikan manfaat pada orang lain. Sama juga Utsman bin Affan, wakafnya sumur tetap, airnya yang diwakafkan. Nah, sebenarnya contoh-contoh wakaf produktif zaman dulu adalah wakaf berbasis alam. Nah, ini kita juga ingin mencontoh bagaimana wakaf berbasis alam itu. Makanya dari BWI dan UNDP sudah mengeluarkan namanya Green Wakaf Framework. Nah, kemudian juga ada juga namanya Green Zakat Framework gitu. Jadi sudah ada wakaf sama zakat ini ada greennya gitu. Karena potensi kita besar ya, wakaf itu sekitar 180 triliun per tahun, baru terserap kurang dari 1 triliun per tahun. Sedikit sekali? Iya, sedikit sekali. Kemudian dari zakat juga gitu, kita potensi 320 triliun, kalau nggak salah baru terserap itu sekitar 40 triliun gitu. Nah ini masih banyak potensi besar. Nah ini potensi ini harus ada produk-produk zakat dan produk wakaf yang baru gitu, supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat itu bisa memberikan zakat atau wakafnya pada kegiatan-kegiatan. Nah disinilah letaknya kita mencoba bahwa
kita kembalikan lagi produktivitas di zakat di wakaf itu melalui green ini. Karena memang tantangan ke depan umat manusia ini di masalah-masalah perubahan iklim gitu. Resiko tertinggi daripada ekonomi ke depan adalah dari perubahan iklim ini. Karena sesungguhnya kegiatan ekonomi kan tergantung dari alam ya. Apa yang kita makan datang dari alam. Baju, sepatu, semua rumah, HP yang kita gunakan semua datang dari alam. Mobil semua dari alam. Kalau alamnya rusak, nggak ada semua kegiatan ekonomi gitu. Nah itu risiko tertinggi itu di alam. Dan disitulah letaknya alam itu kita perlu menjaga supaya apa? Supaya kehidupan kita berkesinambungan. Nah di sini di Komisi Penelusuran CKS itu kita sebagai guru muslim kita memberikan edukasi life skill bagaimana hidup dalam kondisi alam sudah berubah dalam perubahan iklim ini. Nah anak kita nggak tahu nih sekarang soal makan masih ada air masih ada, tapi ke depan sebentar lagi akan sangat sulit gitu. Di Bill Gates dan orang kaya di Amerika pun sudah mulai menguasai air dan tanah karena ke depan itu katanya air itu menjadi suatu kayak kripto koinnya uang yang paling berharga. Kan ada kisah juga tuh, bahwa orang kaya gitu ya di gurun pasir itu membeli setengah gelas air itu dengan setengah hartanya dia. Bisa tuh nggak ada air. Nah, ke depan itu prediksi para ilmuwan dan itu sudah ada di dalam Al-Quran juga prediksi. Kan kita ada surat namanya surat Adukon gitu. Surat Adukon itu menggambarkan bagaimana ke depan itu bila kabut itu turun maka ada azab terpedih. Nah, apakah climate change emisi menjadi kabut itu kita tidak tahu. Tapi sudah ada peringatan-peringatan. Nah, di situ kita mesti siap, anak-anak kita dan kita sendiri mesti siap menghadapi perubahan iklim ini yang mungkin dari baik itu dari sisi sains maupun dari sisi agama itu sudah diperingatkan. Terima kasih banyak Pak Ayu atas penjelasan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini masyarakat bisa mengetahuinya dan program ini bisa juga Amin. Terima kasih.